Kristus. Selamat sore, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita, amin. Dan itu yang buat kita kuat dan boleh mencari Tuhan sore hari ini. Ya, bersyukur kesempatan berbagi pelayanan hari ini. Ya, saya dengan Pak Agus boleh bertukar pelayanan. Ketika kami mengundang beliau beberapa bulan yang lalu, beliau berkata bagaimana kalau Pak Gideon juga ke GPD, dan kami bersetuju, dan ini merupakan kesempatan indah untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Agus, Ibu, dan seluruh tim pelayanan yang memberikan kesempatan pelayanan hari ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita sore ini dalam Kejadian pasal pertama. Hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk dibagikan. Sebuah perkara yang mungkin saudara sekalian bukan hal yang cukup sering kita dengar di dalam gereja Tuhan, tapi saya merasa hari ini perkara ini perlu dibagikan di tengah-tengah Anda, khususnya oleh karena Tuhan memimpin untuk membagikan perkara ini. Saya ingin berbagi tentang kepemimpinan, tentang masalah kepemimpinan saudara sekalian. Nah, untuk kita bersama-sama bisa memahami perkara ini, siapkan Alkitab Anda dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, inilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ke-28 kita membaca bersama-sama. Kita baca 2-3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi kita berdoa. Dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan, Kau telah menaruh firman-Mu ini bagi pertemuan sore hari ini. Biarlah dengan kebaikan Tuhan semua boleh dibagikan dengan cara yang jujur dan mempermuliakan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, sebab kami ini siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ini mengucap syukur, dan kami berdoa bersama-sama bersyukur. Katakan amin. Saudara, dari kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 tadi, kita menangkap sebuah rencana Tuhan, saudara sekalian. Rencana Tuhan adalah supaya kita berkuasa di bumi, supaya kita berkuasa di bumi. Tadi kalau kita membaca dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, 27, 28, saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka yang ada di pikiran dan di hatinya Tuhan adalah supaya manusia berkuasa, supaya manusia, saudara-saudara sekalian, berkuasa atas semua ciptaan. Itu disebutkan di dalam ayat yang ke-26, tapi itu juga disebutkan lagi oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-28. Alkitab berkata perintah Tuhan setelah menciptakan manusia adalah supaya kita beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Lalu ada kata taklukkanlah. Ada kata taklukkanlah. Bahkan saudara-saudara sekalian, ada kata kemudian dipakai oleh Tuhan, berkuasalah. Maka sore ini saudara sekalian, ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita dapat menangkap sebuah isi hati, pemikiran, rencana Tuhan buat Anda dan saya semua yang hadir di ruangan ini, bahwa Tuhan merencanakan kita manusia untuk berkuasa di muka bumi. Yang menangkap katakan amin. Dan saudara sekalian, berkuasa di muka bumi ini mewujud atau kemudian diwujudkan dalam bentuk kita dipercayai Tuhan untuk melakukan kepemimpinan atau untuk memimpin, saudara sekalian. Maka ini dulu yang ingin saya bagikan di tengah jemaat lebih jauh. Mari sementara kita mendengar firman Tuhan ini, saudara sekalian, jangan cepat-cepat kita menolak. Wah, firman Tuhan kepemimpinan ini kok kelihatannya bukan buat saya ya. Saudara, saya dorong Anda jangan cepat-cepat menolak, saudara sekalian. Sebab kalau Anda manusia, dan memang Anda manusia, dan Anda adalah ciptaan Tuhan, maka rencana Tuhan ini juga
pasti berlaku atas hidup Anda dan hidup saya. Yang mana katakan amin. Tuhan mau kita memimpin. Saudara, kepemimpinan itu sebetulnya bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang angel. Di mana-mana kita itu sebetulnya sedang memimpin. Saudara, saya belajar tentang orang-orang yang kita pimpin itu siapa saja. Saya belajar secara cepat, saya sederhana bagikan. Yang pertama, orang itu harus memimpin dirinya sendiri. Orang itu harus memimpin dirinya sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Anda harus memimpin diri Anda hari ini. Apakah tadi mau kebaktian jam 6 pagi atau Anda mau kebaktian jam 5, jam setengah 5, saudara sekalian? Anda harus memimpin diri Anda untuk memutuskan datang 16.30 tepat atau maaf, Anda mungkin agak sedikit lambat. Anda membuat keputusan, Anda memimpin diri Anda sendiri untuk sore ini. Apakah akan pergi hanya cuci muka atau Anda mandi? Intinya apapun yang sepanjang hari ini Anda telah lakukan, Anda telah membuat keputusan, dan sebetulnya dalam keputusan itu Anda memimpin diri Anda sendiri. Sebelum kita bicara tentang memimpin orang lain, ternyata memimpin itu dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, kita bilang kita memimpin keluarga kita. Suami-suami harus tahu bagaimana caranya mengatakan istri dan anak-anak untuk pergi ke rumah Tuhan, keluarga kita. Baru yang ketiga, kita memimpin orang yang namanya orang lain, kelompok orang lain. Memimpin di pekerjaan kita, memimpin di kantor kita, memimpin di RT kita, di RW kita. Kita melihat kepemimpinan di mana-mana. Bahkan sampai hari ini Indonesia kita sedang saudara sekalian mendoakan untuk proses kepemimpinan. Walaupun kita sudah punya presiden yang ditetapkan oleh KPU, tapi prosesnya masih sedang jalan di Mahkamah Konstitusi. Saudara, apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita saudara sekalian saksikan di sekitar kita, sebetulnya itu adalah namanya kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan seringkali saudara sekalian menjadi barang yang asing? Karena mungkin kita tidak cukup memahami, kita tidak cukup merenungkan. Tapi sore ini saudara sekalian, saya punya sebuah iman dan keyakinan untuk membagikan ini kepada Anda, bahwa sekali lagi dari firman Tuhan, rencana Tuhan atas hidup Anda dan saya, kita semua secara aktif terlibat dalam memimpin. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Nah saudara, sekarang sore ini saya ingin berbagi adalah, kalau begitu bagaimana sikap atau respon kita yang harus kita punya terhadap kepemimpinan itu. Kenapa ini penting? Karena saudara sekalian, sampai sejauh ini kita masih menemukan orang-orang yang kalau diajak ngomong tentang kepemimpinan, seringkali ngomong ini, ojo aku wae wong liya, ojo aku wae sing nom-nom, aku wis tuwa. Saudara sekalian, orang selalu sering menolak perkara ini tentang memimpin. Alasannya aku wis tuwa, atau yang masih muda berkata, jangan saya, aku masih terlalu muda. Seperti kata Yeremia, saudara sekalian, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, aku masih terlalu muda Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Banyak orang tentang kepemimpinan ini suka nolak-nolak. Ojo aku sing liya wae. Padahal saudara sekalian, kalau Anda adalah manusia dan Anda memang manusia, sesuai ciptaan Tuhan, adalah merupakan penentuan Tuhan atas hidup Anda dan saya untuk kita melakukan kepemimpinan dalam hidup kita. Karena itu saudara sekalian, sore ini saya ingin berbagi 3 perkara tentang seperti apa sikap yang harus kita punya terhadap rencana Tuhan untuk kita memimpin ini, sehingga tentunya kita tidak dengan gampang menolak lagi, sehingga tentunya kita tidak dengan gampang mengabaikan atau bahkan tidak memperdulikan perkara ini sama sekali. Tetapi kita mulai mengambil saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi rencana Tuhan ini untuk dijalankan di dalam hidup kita. Ada 3 perkara saudara, sikap kita kepada kepemimpinan. Next, yang pertama, sikap kita kepada kepemimpinan adalah kita perlu belajar menerima tanggung jawab untuk memimpin. Kita perlu belajar saudara sekalian menerima yang namanya tanggung jawab ini untuk memimpin di dalam kehidupan kita. Saudara, tadi kita telah membaca dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa dikatakan penentuan Tuhan adalah kemauan Tuhan, adalah pengaturan
adalah setting daripada Tuhan untuk manusia itu berkuasa dan menaklukkan muka bumi. Adalah kemauan Tuhan untuk Anda dan saya semua bangkit untuk mulai memimpin. Mungkin pertanyaan Anda berkata, kalau semua orang memimpin, siapa yang akan dipimpin? Saudara, itu masalah yang nanti bisa kita renungkan. Tapi Tuhan ketika berbicara tentang kepemimpinan, Dia memikirkan, Dia punya kerinduan supaya kita manusia berkuasa dan menaklukkan seluruh isi bumi. Belum lagi kalau kita lihat perintah Tuhan yang lain. Mari coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, inilah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara sekalian, kita lihat Rasul Paulus di bawah pimpinan Tuhan Roh Kudus menulis yang namanya struktur di dalam keluarga, menulis yang namanya hierarki atau urutan kepemimpinan dalam keluarga. Dia berkata kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, di situ sangat jelas satu pribadi yang dituju. Kita berkata bahwa pada akhirnya pria itu adalah seorang yang ditentukan sebagai kepala keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, problemnya seringkali timbul adalah demikian, bahwa ayat Alkitabnya ada, pemahaman kita ada, tapi seringkali kita tidak melakukan firman Tuhan sebagaimana mestinya. Artinya apa? Banyak di antara kita, saudara sekalian, yang sampai hari ini masih terus-menerus menolak tanggung jawab kepemimpinan, saudara sekalian. Saudara, padahal kepemimpinan ini akhirnya adalah sebuah tanggung jawab yang harus diterima, saudara-saudara sekalian. Sebuah tanggung jawab yang harus diterima oleh Anda, oleh saya, oleh kita. Kepemimpinan ini tanggung jawab yang pada akhirnya kita perlu belajar menerima. Saudara, kenapa saya bisa berkata masih ada orang yang menolak tanggung jawab? Karena saudara, saya sempat bertemu dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang atau bahkan anak-anak yang suka kebingungan melihat bapak-bapaknya. Saudara, bulan Juli kemarin ada banyak penerimaan anak-anak SMP, SMA, SD pindah ke sekolah yang baru, saudara sekalian. Mereka naik kelas, mereka lulus, dan mereka pindah ke sekolah yang baru. Saya sering cukup mendengar bahwa ada anak-anak yang pernah mengeluh sama saya. Dia berkata demikian, Pak Gideon, bapakku piye toh Pak, kok tidak seperti seorang bapak yang sebagaimana harusnya. Nah, saya tanya sama anak-anak dulu, piye toh bapakmu tuh piye? Nah itu Pak, saya mau masuk SMP, tanya sama dia, Pak, enaknya masuk SMP mana? Jawaban bapaknya singkat, karepmu. Mau masuk SMA mana Pak? Karepmu. Tidak ada petunjuk dari ayah, tidak ada kepemimpinan dari ayah, tidak ada petunjuk, anaknya dibiarkan saja semaunya, karepmu, katanya, saudara sekalian. Nah, anak-anak yang seperti itu kemudian merasa begini, bapak saya ini bisa memimpin keluarga apa enggak ya? Bapak saya ini sebetulnya mau memimpin keluarga apa tidak ya? Nah, kenapa saudara sekalian ada cerita-cerita seperti itu? Karena ada orang-orang yang sampai sekarang masih menolak kepemimpinan atau tanggung jawabnya untuk memimpin dalam hidup mereka. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, saudara sekalian, bahwa kita pertama-tama harus memimpin diri sendiri. Kita harus memimpin diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang laki-laki yang berkata, Pak Gideon, ayah saya itu mati muda, kata dia.
usianya mungkin nggak sampai 50, dan dia mati muda, meninggal muda. Saya tanya, kenapa dia meninggal muda? Karena Pak, dia tidak mau memimpin dirinya sendiri dalam hal masalah kesehatan. Sudah tahu punya masalah problem darah tinggi. Lawannya darah tinggi itu apa saudara sekalian? Sate kambing. Tapi dia tetap nekat, saudara sekalian. Beberapa orang bahkan guyon ya kalau dikasih tahu, awas lu, kamu kan darah tinggi, kok makan sate kambing? Gak apa-apa, darah Yesus lebih tinggi katanya saudara. Nekat, ada orang-orang yang sama makanannya nekat, dirinya tidak dipimpin, sudah tahu pantangannya itu, tapi sengaja ditabrak, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Orang-orang demikian sedang menolak kepemimpinan, tanggung jawab pemimpin dalam hidupnya. Makanya orang itu kemudian berkata sama saya, gak heran Pak Gideon, bapak saya mati muda. Kenapa? Lah mama saya sudah ngomong tidak didengarkan, anak-anak sudah ngomong tidak didengarkan. Jadi papa meninggal di usia di bawah 50 tahun. Kenapa? Karena dia menolak dirinya, memimpin dirinya sendiri dalam perkara kesehatan. Ini saya rasa jadi isu di orang 30 tahun, 40 tahun. Jangan salah, sekarang namanya penyakit stroke datang lebih cepat, penyakit gula darah datang lebih cepat, penyakit kolesterol datang lebih cepat. Betul saudara sekalian? Kenapa? Isu-isu kesehatan sekarang timbul di sekitar kita. Dan kalau sampai hari ini ada di antara kita yang berkata, kayak itu gak masalah, bukankah kita punya Tuhan Yesus? Gampang, kita tengking saja, sakit gula darah pergi. Itu benar gak saudara sekalian? Anda main tengking-tengking padahal itu untuk menutupi kemalasanmu memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Saudara, sampai hari ini kepemimpinan ini seringkali ditolak orang dengan berbagai macam alasan, termasuk memimpin diri sendiri, atau memimpin keluarganya, atau bahkan ketika memimpin orang lain. Di gereja kadang-kadang kita sulit mencari orang-orang yang untuk memimpin dan melayani. Alasannya, jangan saya. Saudara-saudara sekalian, padahal sebetulnya kita harus belajar hari ini. Sikap pertama kita kepada kepemimpinan adalah menerima, saudara, tanggung jawab kita untuk memimpin. Nah, saudara, orang-orang yang sadar menerima kepemimpinan itu saya belajar next ada dua tandanya. Tanda yang pertama, dia sadar, dia paham. Ya. Orang yang menerima kepemimpinannya, orang yang sekarang mau belajar menerima kepemimpinannya, ya, masih di ayat multimedia dia akan sadar, dia akan paham, saudara sekalian, bahwa ternyata ini panggilan Tuhan, ini kepercayaan Tuhan. Inilah yang oleh Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami kesadaran seperti ini di Roma pasal 12 ayat 2 adalah orang-orang, saudara sekalian, yang mengalami pembaharuan akal budinya. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saudara-saudara, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa perkara-perkara yang sempurna. Saudara, orang yang menerima kepemimpinan ada tandanya. Pertama, tandanya dia sadar, ternyata Tuhan mau saya bangkit untuk memimpin. Ternyata Tuhan mau mempercayai saya, tidak peduli berapapun usia saya. Saudara, sedikit catatan bagi orang-orang yang selalu merasa telah terlalu tua dan tidak mau mengambil tanggung jawab ini. Musa memimpin usia 80 tahun, saudara sekalian. Musa memimpin usia 80 tahun. Ada di antara kita 80 tahun. Musa memimpin justru di usia 80 tahun. Ini bukan berarti kita kemudian tidak sadar diri tentang namanya pergantian generasi. Tapi saudara sekalian, kalau Tuhan masih mempercayai kita memimpin, maka kita perlu belajar menerima tanggung jawab kepemimpinan kita. Hal kedua, tanda orang menerima kepemimpinannya, dia kemudian mulai mempersiapkan diri mempersiapkan diri untuk memimpin. Dia belajar
dia mengatur dirinya menerima tantangan kepemimpinan. Mungkin kalau itu anak-anak muda, saya dorong Anda untuk belajar mulai jadi panitia-panitia. Mungkin gereja butuh panitia Natal, gereja butuh panitia basar seperti besok, gereja butuh panitia sesuatu. Saudara, Anda yang sadar bahwa panggilan Tuhan itu adalah untuk Anda memimpin, khususnya kalau Anda anak-anak muda, gereja itu tempat yang sangat baik untuk kita latihan kepemimpinan sebelum kita pergi keluar dan melakukan pelayanan kita sebagai pemimpin di kantor kita atau di tempat-tempat di mana Tuhan meletakkan kita. Saudara, orang-orang yang sadar perkara ini, dia mempersiapkan diri memimpin. Saudara, secara pribadi saya tahu sekarang saya punya sebuah problem kesehatan. Ya, sekarang saudara sekalian, gula darah saya agak mulai naik, saudara sekalian. Gula darah saya mulai agak banyak, ya. Sebetulnya saya bukan orang yang pelit, saudara sekalian. Kalau ada yang mau, saya bisa membagi gula darah saya dengan Anda, saudara sekalian. Cuma yang diinginkan tidak bisa dibantu-bantu, betul nggak, saudara sekalian? Jadi sekarang saya ngerti, wah aku itu kayak Agus Krisno teman saya dia, 40-an tahun, saudara sekalian, gula darah ini kalau aku nggak mimpin diriku sendiri bisa mati cepat, betul nggak, saudara sekalian? Jadi sekarang saya mulai belajar apa yang harus saya lakukan untuk memimpin diri sendiri, apa yang saya butuhkan untuk mengatur gula darah saya. Sudah 3 minggu ini, saudara, gak ada cara lain. Orang gula darah itu harus atur makan, tapi yang pasti pola gerak olahraga. Saya 3 minggu ini mulai, kalau Anda mau sekarang ke Tridanto itu bagus. Lapangannya dibangun dari Jerman, saudara sekalian, tracknya harganya 6,5 miliar. Itu Tridanto kita Salatiga. Yang boleh pakai siapa? Bukan hanya atlet, kita warga Salatiga boleh pakai. Nah, 3 minggu ini saya di sana mulai berjalan 10 putaran, 12 putaran, saudara. Tapi satu problem, saya kalau jalan kok tidak terlalu banyak keringat. Padahal saya sudah coba cepat, saya coba lagi, belajar lagi, saya dengar informasi dari beberapa orang, dia bilang sekarang ada yang namanya sauna suit, baju sauna. Jadi kalau dipakai, saudara sekalian, itu untuk jalan 30 menit saja sudah basah. Nah, saya belum beli sauna suit, ya. Saya lihat-lihat sauna suit banyak sekok parasit. Saya masih punya jaket parasit, saya ambil jaket parasit, saya pakai jaket parasit, jalan 30 menit 10 putaran basah. Saudara, saya tahu saya sedang melakukan sesuatu terhadap diri saya, memimpin, belajar. Saya juga belajar, isi saya belajar bagaimana caranya, saudara sekalian, mengatur makanan. Sekarang beras kita di rumah banyak diganti dengan beras merah, persis koyo manuk, saudara sekalian. Saya tidak pernah melihara manuk, tapi saya tahu katanya burung itu makannya beras merah. Ya ini sekarang Gideon Rusli makannya beras merah, saudara. Tapi apa? Karena baik untuk kadar gula darah supaya tidak terlalu tinggi, belajar. Ini contoh-contoh saja, saudara sekalian, contoh. Nah, setiap kita yang mau menerima tanggung jawab kepemimpinan, maka kita perlu memiliki 2 tanda ini. Yang pertama, kita sadar, kita paham, tapi yang kedua, kita juga mempersiapkan diri kita. Yang menangkap, bersyukur bersama-sama, katakan amin, saudara sekalian. Yang kedua, sikap kepada kepemimpinan adalah, saudara, kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Sikap yang kedua adalah next, menginginkan kepemimpinan itu. Ternyata kepemimpinan itu, saudara sekalian, adalah hal yang perlu diinginkan. Nah, supaya kita bisa paham dan tidak salah mengerti, mari coba buka Alkitab di 1 Timotius 3. Buka Alkitab Anda di 1 Timotius pasal 3, saudara sekalian. Ayat yang pertama, 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama. Kalau Anda sudah menemukan, saya ajak kita baca bersama. 1 Timotius 3 ayat 1, kita baca 2, 3. Benarlah perkataan ini, katakan, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang. Nah, kembali kepada tayangan, saudara sekalian, kita ketika membaca 1 Timotius 3 ayat pertama ini,
kita menemukan, saudara sekalian, kalimat yang ditulis Rasul Paulus next demikian, orang yang menghendaki. Jadi Anda lihat yang merah-merah, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat, menginginkan. Jadi ada dua kata di sini, menghendaki, menginginkan, menghendaki, menginginkan, menghendaki, menginginkan. Maka saudara sekalian, maka kita perlu tahu bahwa saudara sekalian, kepemimpinan itu akhirnya perlu diinginkan, perlu dikehendaki dalam hidup kita. Nah, di sini kita berjumpa dengan satu kata yang seringkali kita dengar dalam konotasi yang negatif, yaitu kata ambisi. Saudara sekalian, saudara, ambisi seringkali diterjemahkan dengan negatif. Ada orang-orang yang tanya sama saya, Pak, berambisi itu boleh atau tidak, Pak? Saudara, sebelum saya menjawab tentang boleh atau tidaknya, kita lihat dulu apa arti ambisi. Saudara, next, ambisi itu dalam kamus besar bahasa Indonesia ditulis dengan kata keinginan atau hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Saudara, jadi kata ambisi itu adalah keinginan atau hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Nah, ini sedikit renungan, saudara sekalian. Sebetulnya semua yang tepat pada porsinya itu tidak jahat. Nafsu ini penting, betul nggak, saudara sekalian? Kalau nggak punya nafsu makan, bahaya, betul? Tubuh kita akan cepat sakit, tubuh kita akan drop karena kita nggak punya nafsu makan, saudara sekalian. Kalau kita tidak punya nafsu seksualitas, ini antara suami dengan istri, itu bahaya juga. Itu sebabnya, saudara sekalian, nafsu itu sebetulnya dalam porsi yang tepat itu baik. Ambisi dalam porsi yang tepat itu juga baik. Ambisi, keinginan untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang besar sekalipun itu sebetulnya adalah yang baik jika saudara sekalian, next, ambisi kepemimpinan itu kita inginkan dengan satu tujuan penting, yaitu untuk memuliakan namanya Tuhan. Saudara, disinilah kita perlu menginginkan kepemimpinan. Kita perlu, saudara sekalian, setiap kita harus mulai mengambil tanggung jawab, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, mulai memimpin kantor kita, perusahaan kita dengan baik. Banyak hal harus kita pimpin. Kita tidak bisa lagi cuma ya jadi pemimpin itu nggak boleh ya istilahnya apa ya, kalau di kantor mau datang cepat monggo, mau datang terlambat monggo. Kita tahu nilainya tidak seperti itu. Di kantor Anda selalu datang tepat waktu. Di kantor ada mesin pencatat jedek kedatangan Anda. Di kantor Anda diajar nilai-nilai yang tinggi. Kenapa kita nggak bawa nilai itu di gereja? Kenapa kita nggak bawa nilai itu di gereja? Gereja sampai hari ini selalu disusahkan dengan orang-orang yang namanya pelayan yang tidak bertanggung jawab, saudara sekalian. Nah, saudara, kembali ke sini, kepemimpinan itu perlu diinginkan, tapi diinginkan untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Seperti kata Roma pasal 11 ayat 36 ya. Ini sebuah ayat yang sangat indah yang harus menjadi pegangan kita. Roma 11 ayat 36. Saya mau ajak kita baca ini, saudara. Anda perlu membaca ini bersama dengan saya, menangkapnya dengan saya, karena ini hal yang sangat penting ya. Mari kita baca Roma 11 ayat 36. Kalau multimedia sudah membantu kita, mari baca dengan sukacita, tangkap firman Tuhan, katakan 2-3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai. Saudara, kalau Anda pikiran hidupnya demikian, segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah segala kemuliaan untuk selama-lamanya.
Maka saudara sekalian, kalaupun Anda punya ambisi memimpin, Anda punya sukacita atau keinginan untuk memimpin, tapi kepemimpinan itu Anda serahkan untuk memuliakan nama Tuhan, maka Anda punya sebuah ambisi yang sangat bagus, sebuah ambisi yang luar biasa untuk membuat Tuhan dimuliakan dan hidup Anda melalui kepemimpinan Anda. Saudara, itulah sebabnya next hari ini kalau kita punya ambisi itu perlu dikuduskan, diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Anda mungkin pernah dengar doa Yabes. Yabes berdoa di 1 Tawarikh pasal 4 kalau nggak salah ayat 9 dan 10. Dia berkata kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku, kiranya Engkau memperluas daerah kekuasaan-Mu. Saudara, mungkin hari ini di hidup Anda punya doa, Tuhan, kalau boleh tahun depan saya pengen naik jabatan jadi supervisor di kantor saya. Mungkin Anda sedang berdoa, Tuhan, kalau boleh tahun depan saya naik jabatan menjadi kepala bagian di kantor saya. Saudara, saya mau berkata, Anda boleh berdoa demikian karena kepemimpinan itu memang perlu diinginkan. Tapi saya dorong Anda, kalau Anda diangkat Tuhan naik ke atas, pastikan bahwa semua itu adalah untuk memuliakan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau motivasi kita kayak gitu, kita nggak jadi pemimpin yang bahaya, kita nggak jadi pemimpin yang rakus. Karena kita setiap kali jadi pemimpin, kita mikirkan bagaimana ya supaya Tuhan dipermuliakan lebih besar dari saya. Bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan lewat di kantorku korupsi ditekan habis. Saudara, di kantor-kantor banyak korupsi. Sementara kita teriak-teriak korupsi, jangan-jangan kita orang Kristen sendiri bukan korupsi. Saudara sekalian, tapi kalau hari ini Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Kau izinkan diangkat ke atas supaya aku bisa, oh Tuhan, supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, maka Tuhan akan memberkati kita dan mengangkat kita, ambisi kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ini yang membedakan pemimpin dengan orang-orang yang hanya sekedar haus kekuasaan. Karena itu sikap kedua, kita perlu belajar menginginkan kepemimpinan dalam hidup kita. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, bagian akhir dari firman Tuhan, perkara yang ketiga, ya, bagaimana sikap saudara, sikap yang ketiga terhadap kepemimpinan adalah next, yang ketiga adalah hargai kepercayaan untuk memimpin. Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk memimpin. Sikap-sikap kita terhadap kepemimpinan harus benar. Pertama, menerima tanggung jawab kepemimpinan. Kedua, saudara sekalian, kita belajar, kita perlu menginginkan kepemimpinan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu belajar menghargai kepercayaan untuk memimpin. Saya potong sedikit, saudara sekalian, ada sebuah kesaksian, ya, khususnya berhubungan dengan poin kedua tadi, saudara sekalian, sebelum saya ke poin ketiga. Beberapa waktu yang lalu, anak-anak SMA Satyawacana Salatiga tim basket putra memanggil saya untuk berdoa buat mereka, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Saudara, kenapa? Karena di Jawa Tengah ada event basket yang diadakan oleh Jawa Pos, ya. Anda mungkin tahu deteksi basketball yang diadakan oleh Jawa Pos di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Nah, kebetulan beberapa anak-anak pemain SMA Satyawacana yang putra pemain basket itu ada di gereja kami. Nah, mereka hubungi saya untuk datang dan untuk berdoa bersama mereka. Saudara, ketika datang saya ngomong-ngomong sama mereka, kemudian saya tanya sama mereka, apa targetmu tahun ini? Pemimpinnya juga kebetulan orang percaya, juga berasal ada di ibadah di Battle Area. Saya tanya sama pemimpinnya, apa targetmu tahun ini? Ya, targetnya juara Pak Gideon. Kalau kita bertanding, mentalnya nggak mental juara, mentalnya tidak ingin menang, ya nggak usah bertanding, betul nggak saudara? Oh ya, logis, bagus. Kemudian saudara sekalian, Tuhan gerakkan saya untuk membacakan tadi Roma 11 ayat 36 dan mengajar kepada mereka bahwa kalau kamu bermain untuk Tuhan.
Kalau kamu menang untuk Tuhan. Kalau kamu menang, kamu janji memuliakan Tuhan lebih lagi. Anak-anak muda ini sepakat, saudara sekalian. Lalu kita berdoa. Singkat cerita, tahun lalu mereka pertandingan yang sama. Mereka 8 besar saja nggak lolos. 8 besar saja nggak lolos. Tahun ini, saudara sekalian, entah bagaimana, mungkin juga persiapan yang baik tentunya, tapi juga ada berkat Tuhan. Mereka naik 8 besar lolos, 4 besar lolos, bahkan sampai masuk ke final, saudara sekalian, lolos. Pertandingan mereka ditulis oleh Jawa Pos sebagai pertandingan-pertandingan yang cukup menegangkan, cukup menguras energi. Ya, saya membaca, saya mengikuti, saya mendoakan, saudara sekalian. Dan tahun ini mereka belum jadi juara. Mereka kalah dengan SMA Teresiana Semarang. Tapi mereka sudah naik jauh dari yang tadinya tidak lolos 8 besar, naik sekarang ada di 2 besar. Bahkan grup mereka yang lain baru 2-3 bulan lalu lolos jadi juara pertama di Jawa Tengah, saudara sekalian. Dan saya beritahu kepada anak-anak muda ini, kamu boleh minta berkat Tuhan apapun, kamu boleh minta diberkati Tuhan, jadi tambah besar, jadi luar biasa. Tapi ingat, semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada di hati Anda seperti itu, maka saya percaya Tuhan mempersiapkan Anda untuk perkara-perkara yang besar pada hari-hari ke depan ini. Nomor 3, sikap kepada kepemimpinan adalah menghargai kepercayaan untuk memimpin. Sekarang ini kita lihat. Kenapa, saudara sekalian? Karena memimpin itu ternyata next merupakan kepercayaan yang datang dari Tuhan, tapi juga kepercayaan yang datang dari orang-orang lain di sekitar kita. Karena itu, saudara sekalian, sikap-sikap kita kepada kepemimpinan ini, yang pertama tadi mau menerima tanggung jawabnya, yang kedua menginginkannya untuk memuliakan Tuhan, yang nomor 3 sekarang, kalau sudah diizinkan memimpin, perlu belajar menghargai kepemimpinan. Nah, bagaimana caranya menghargai? Sharing saya hari ini, saudara sekalian, menghargai kepercayaan dari Tuhan dengan cara next, hidup dalam kerendahan hati. Ini cara kita menghargai kepercayaan Tuhan untuk kita memimpin. Coba kita lihat, saudara, satu bagian dalam Mazmur pasal 8. Anda boleh buka Alkitab Anda, kita lihat tulisan, saudara sekalian, dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasalnya yang ke-8, saudara sekalian, dari Daud. Dia menuliskan kata-kata yang indah, ya, mulai ayat yang ketiga, ya, coba ayat yang ketiga, ya, ayat ketiga atau 4, ya, ada perbedaan versi antara buku dan digital, ya. Coba saya cek sebentar, ya. Ya, baik, ini mulai ayat ini, Mazmur pasal 8 ayat 3. Dikatakan, ini tulisan Daud, ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, ya Tuhan, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya, ya Tuhan? Namun engkau telah membuatnya, ini perhatikan, telah membuat manusia, apa katakan saudara sekalian, 2-3, hampir sama seperti, ulangi katanya 2-3, hampir sama, ulangi lagi ya, sama lengkap, 2-3, hampir sama. Wow, amin saudara sekalian, hampir sama seperti itu. Anda, saya, di hadapan Tuhan, kepercayaan Tuhan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti manusia dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, next kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Lalu tulisan di bagian akhir dari Mazmur ini, Daud berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Apa yang saya maksudkan adalah Daud tahu manusia itu hebat. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah, diizinkan memimpin, diizinkan berkuasa. Kita baca tadi kalimat-kalimatnya. Tapi di akhir Mazmurnya itu, dia kembali memuliakan Tuhan.
dia kembali merendahkan hatinya di depan Tuhan, dan dia berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Ya, saya lagu lama ditulis Pak itu, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Saudara sekalian, Daud raja yang besar, Daud pribadi yang diberikan kewenangan untuk memimpin sangat luar biasa. Dia kembali menghargai Tuhan, merendahkan diri di depan Tuhan. Itulah caranya untuk menghargai setiap kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada dia. Saudara, hari ini kalau Anda sedang diizinkan Tuhan memimpin, mari hargai kepercayaan Tuhan dengan cara terus hidup dalam kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Katakan pada dia, semua daripada Engkau, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada. Saudara, kita ini manusia betul-betul gak bisa sombong. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin. Gak bisa sombong. Hari ini Anda bisa bangga dengan semua yang Anda punya, tapi Anda juga tahu semua yang Anda punya itu cuma seperti ini, selesai, hilang. Saya tahu ada seorang yang terkena gangguan jiwa karena dia simpan 2 miliar. Ini tahun 91 kalau salah. Dia simpan 2 miliar di bentuk uang yang paling aman di dunia, Swiss franc. Dia simpan 2 miliar uangnya dalam bentuk Swiss franc. Lalu tahun 91 kalau nggak salah, Amerika nyerang Irak, operasi padang gurun pertama, saudara. Amerika nyerang Irak, nggak tahu bagaimana itu uang paling aman di dunia bisa jatuh, 2 miliar habis. Seperti orang gila, dia teriak-teriak sendiri, dia marah-marah sendiri, dia ngomel sama Tuhan. Tapi itu sebetulnya cuma mengajar bahwa apa yang kita punya itu cuma seperti begitu saja, saudara sekalian. Karena itu kalau kita hari ini sedang diizinkan Tuhan memimpin, mari terus bangun kerendahan hati, jagai kerendahan hati, akui semua daripada Tuhan, dan terus saudara sekalian mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Nah, kepercayaan untuk memimpin bukan hanya dari pihak Tuhan, tapi dari pihak manusia juga. Karena itu bagaimana caranya menghargai kepercayaan yang sudah orang berikan kepada kita. Saudara, mengutip perkataan Yesus, maka kita belajar menghargai kepercayaan orang yang berikan kepada kita next dengan cara melayani lebih lagi. Melayani lebih lagi. Anda tahu perkataan Yesus dari Markus 10 ayat 42 sampai 45. Ini saudara adalah bacaan terakhir kita. Saya ajak kita baca ini, Markus 10 ayat yang ke-42 sampai 45. Ini bacaan akhir kita. Markus 10 42 ayat yang ke-4 sampai 45. Perhatikan. Markus 10 ayat 42, Yesus berkata demikian. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara, Yesus bilang di dunia orang mimpin dengan keras, dengan tangan besi. Nah, ayat 43 Yesus bilang begini, tidaklah demikian di antara kamu. Kalau dibuat bahasa Jawa, Yesus ngomong ini, nek kowe dadi pemimpin, ojo koyo ngono, ojo kemaki, ojo gumedhe, ojo sok-sokan. Ini kalau saya boleh membahasakan hatinya Yesus. Saya baca ini beberapa kali, saya menangkap hatinya Yesus. Yesus bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus mengajarkan tentang kepemimpinan hamba. Artinya, kalau kita diizinkan memimpin, mari kita melayani lebih lagi orang yang kita pimpin itu. Amin, saudara sekalian. Karena apa? Ini satu quotasi saya bagikan sekaligus kutipan next. Kepemimpinan itu sebetulnya adalah sebuah hutang. Ya, saudara, tanpa bermaksud mengunggulkan calon presiden yang mana, tapi Anda tahu bersama dengan saya, ini saya sebut namanya, ya, atau saya kutip dari kutipan Pak Ahok. Pak Ahok, nanti kalau Battle Area ulang tahun, jika mengizinkan, 11 Oktober kita coba panggil Pak Ahok datang ke Salatiga. Nanti kita kumpul sama-sama ya, saudara, kita belajar dari orang ini. Saya kutip omongan Pak Ahok, dia bilang begini, kenapa Pak Jokowi itu pengen jadi presiden? Kenapa Pak Jokowi itu pengen jadi presiden? Saya tahu ada di antara Anda mungkin pendukung Prabowo, gak ada masalah, tapi saya cuma cerita saja dari satu sudut yang saya tahu. Pak Ahok cerita sama wartawan, kenapa Pak Jokowi itu pengen jadi presiden? Gini soalnya, Jakarta ini salah satu alasannya, Jakarta itu kan suka banjir, betul ya saudara? Jakarta itu suka banjir. Nah, penanganan banjir Jakarta itu tidak hanya butuh nangani kota Jakarta, itu juga harus kerjasama sama Bogor yang katanya suka kirim, namanya banjir kiriman. Jadi kalau Bogor hujan, saudara sekalian deres, nanti yang banjir itu di Jakarta karena banjir kiriman. Nah, Pak Jokowi sudah sebagai gubernur Jakarta rembukan sama Bupati Bogor, mau bikin ini, mau bikin itu, ditolak kata mereka. Yaitu kan kepentingan Jakarta, silahkan. Lalu dia pergi ke Depok, rundingan sama Depok Bekasi supaya bisa bikin bendungan dan segala macam. Tapi Depok Bekasi menolak, dia berkata itu kan kepentingan Jakarta, bukan kepentingan Depok, bukan kepentingan Bekasi. Nah, kata Pak Ahok, itulah salah satu alasan Pak Jokowi pengen jadi presiden, supaya kalau dia nanti jadi presiden, Depok, Bekasi, Bogor nggak bisa bantah presiden. Betul nggak saudara? Jadi dia bisa membebaskan Jakarta dari banjir. Makanya dia pengen jadi pemimpin supaya bisa melayani lebih lagi. Anda pahamnya sedang dibagikan, amin? Kita perlu berdoa supaya Indonesia punya banyak pemimpin seperti ini. Yang mulai dikatakan amin. Dalam kutipan Pak Ahok itu dia berkata, itu sebabnya Pak Jokowi pengen jadi presiden supaya dia bisa melayani lebih lagi. Lalu saudara Ahok malah ngomong begini, kalau Pak Jokowi nggak mau jadi presiden, biar saya saja jadi presiden. Kenapa? Tujuannya pengen melayani lebih, bukan cuma pengen sekedar naik tinggi, bukan cuma sekedar pengen tumpah-tumpahan. Anda kalau hidup di Jakarta, saya pernah di Jakarta 4 tahun. Jakarta sekarang beda. Namanya Tanah Abang, itu Anda yang tahu Jakarta. Kita naik motor saja di Tanah Abang bisa macet, naik motor bisa macet. Saya 4 tahun hidup di dekat-dekat daerah itu. Daerah saya Petamburan ke Tanah Abang itu cuma 10 menit. 4 tahun naik motor selalu macet di Tanah Abang. Sekarang Tanah Abang bersih, lancar, karena ada orang yang ketika terima kekuasaan untuk memimpin, dia melayani lebih lagi. Saudara, inilah maknanya kepemimpinan itu satu hutang. Kalau kita dipercaya untuk memimpin, kita itu harus ngerti bahwa kita itu sebetulnya sedang diutangi sama banyak orang. Hari ini Anda mengizinkan saya, saudara sekalian, untuk berkhotbah, bicara banyak di depan Anda. Saya tahu Anda sedang ngutangi saya dengan waktunya Anda. Betul nggak, saudara sekalian? Saya tahu tidak mudah mendengarkan pendeta khotbah. Ada yang mantuk, saudara sekalian, sudah ngiler-ngiler di mana-mana, saudara sekalian. Saya harap Anda tidak seperti itu. Kalau Anda mengutangi saya tahu utang harus dibayar. Saya belajar khotbah dengan sebaik-baiknya dan saya selesaikan tepat pada waktunya, tidak usah molor, karena kepemimpinan adalah sebuah hutang. Karena itu saudara sekalian, next
ketika kita diizinkan Tuhan memimpin, mari pastikan bahwa setiap kepemimpinan kita mendatangkan kebaikan. Kita mimpin diri kita sendiri, datangkan kebaikan di hidup kita. Kita mimpin keluarga kita, datangkan kebaikan di keluarga kita. Kita mimpin orang lain, datangkan kebaikan dalam hidup orang-orang yang kita pimpin. Saudara, menutup khotbah hari ini next, maka inilah kesimpulannya. Kepemimpinan itu pada akhirnya harus kita terima, harus kita inginkan, dan harus kita hargai oleh karena Yesus yang mempercayakan perkara itu dalam hidup kita. Yang mengerti dan sukacita hari ini sama-sama kita katakan amin.